wa min dzurriyyati la yanalu ahdi adz-dzalimin. Wajar kalau ada seorang presiden anaknya pengen jadi wapres, itu manusiawi gitu. Jangan benci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Shadaqallahul azim. Kalau dilihat menurut susunan kata, maka terjemahan dalam bahasa Indonesia ini kurang pas. Kenapa? Karena kalimat di dalam ayat itu adalah maklum, mabninya maf'ul, apa maklum, bukan majhul. Asal katanya, dan ketika menguji akan Ibrahim siapa Tuhannya. Tapi kalau digunakan terjemahan bahasa Indonesia akan gak enak. Dan ingatlah ketika menguji kepada Ibrahim Tuhannya, bingung. Oleh karena itu para penterjemah membuat terjemahan yang lazim digunakan di dalam pembicaraan bahasa Indonesia. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji, padahal kalimat diuji tidak ada, yang ada menguji. Tuhan Ibrahim, Tuhannya menguji Ibrahim. Oh, jadi diuji, itulah penggunaan bahasa sehari-hari. Dan itu salah satu keindahan di dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan untuk Al-Quran. Lagi-lagi Allah membicarakan salah seorang hamba pilihannya, yaitu Ibrahim. Kita tahu bahwa manusia diciptakan, diberi hidup, kemudian dimatikan, itu ada tujuannya. Seperti pada ayat yang sudah kita hafal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia ketempelan hidup. Allah menciptakan yang namanya kehidupan dan kematian, lalu ditempelkan kepada manusia. Hidup dan mati itu untuk menguji mana di antara manusia yang paling baik perilakunya,
Jadi manusia harus sadar bahwa semua yang terjadi di dalam hidup ini, enak atau tidak enak, baik atau buruk, menurut pandangan akal, nalar, dan rasa kita, itu bagian dari program Allah untuk menguji kita. Kudu sadar. Dan biasanya ujian itu diselenggarakan untuk memindahkan seseorang dari satu kelas ke kelas yang lain. Pengetesan gitu. Di dalam Al-Quran dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Di hadapan Allah baik semua, mau alat pengetesan. Bagi panitia ujian, soal yang mudah maupun yang sulit itu baik. Sebab apa? Hasilnya nanti yang ditunggu. Hasil ujian itu. Tapi kita kadang-kadang menyebut ujian itu hanya yang nggak enak doang. Saya lagi dapat ujian nih, kan itu. Tahan, sabar menahan ujian nih. Emang kenapa sih? Udah 2 minggu nggak punya duit nih gua. Itu ujian ya. Padahal kalau merujuk kepada panitia ujian, pembuat soal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak punya duit atau kebanyakan duit sama ujian. Apa? Sebab yang diuji ini. Jelas. Bagaimana rasa hatimu ketika diuji dengan banyak duit, dan apa pula suara hatimu ketika banyak duit dan tidak punya duit sama. Nah, coba kita kembali ngerasain. Berarti kelas manusia itu tergantung soal ujiannya. Kalau anak TK diujinya itu paling dengan lagu, naik ke puncak gunung, itu pas. Atau sayonara itu. Tapi saya yakin ujian itu tidak ada pada anak SMP. Malu-maluin. Masa SMP ujiannya cuma naik ke puncak gunung. Pemain poli yang baru diujinya dengan serpen doang. Masa pemain tingkat nasional cuma doang? Beda kelas. Nah, tapi jangan kemudian dirasa-rasain gue kelas berapa ya? Ujian ringan amat ini. Makanya kata Nabi, asyaddun nasi balaan al-anbiya fal amsal summal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi, kemudian peringkat di bawahnya sedikit, kemudian peringkat di bawahnya sedikit. Kenapa Nabi katakan ini? Dan kenapa Allah umumkan bahwa kita akan diuji? Supaya standby. Kalau ujian datang kita bilang, ini memang ujian dari Allah. Begitu. Sana namanya juga ujian, ya soalnya harus diisi. Bukan soalnya dirobek-robek, gue pikirin. Bukan begitu. Nah, ini sudah diumumkan oleh Allah. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah juga sudah diumumkan nanti. Ayat 155. Apa saja ujian?
walanabluwannakum bisyai'in, kamu semua pasti akan diuji dengan ya kecil saja, sebetulnya kecil. Kira-kira waktu ujian dengan waktu sekolah panjangan mana? Waktu belajar dengan waktu ujian panjangan mana? Belajar 6 bulan, ujian seminggu kan? Katakan kami pasti nguji kamu dengan sedikit saja, bisyai'in minal khaufi, bukan bil khaufi, bisyai'in minal khaufi, sedikit-sedikit. Itulah hari ujian, nggak panjang. Supaya apa? Persiapan ngisi soal ujiannya cukup. Khauf wal ju' dan lapar. Wa naqsim min amwali wa anfusi wa thamarat, kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Itu ujian-ujian itu. Soalnya cuma segitu, nggak banyak kok. Tapi jarang yang lulus. Oh. Baik. Ketika hamba akan naik kelas, mesti ada ujian. Nah di sini yang Allah ceritakan adalah peserta ujian yang bernama Ibrahim. Ini kandidat doktor masalahnya. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji. Asal katanya ketika Tuhannya Ibrahim menguji dia. Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Wis kita ringkas saja. Kalimat yang dituju di dalam ayat ini adalah perintah dan larangan. Ini soal ujiannya itu, choice-nya. Begitu diselenggarakan ujian, mulai ujian di rumahnya, karena dia mendapatkan kebenaran, kemudian dia laksanakan. Bukan cuma orang lain yang menjadi musuhnya. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat bernaung dan mengadu dari kesulitan di luar, justru keluarga juga sama. Negara memusuhi, bapaknya memusuhi juga. Kita kan tidak. Kalau kita melakukan kejahatan, ditangkap oleh polisi, diburu-buru lari ke rumah, sudah tenang saja, dihibur sama di rumah, diamankan, diumpetin. Ini bukan dihibur, bapaknya malah dukung pemerintah juga. Emang lu mau ditangkap? Bukan cuma itu, pergi kamu jangan di rumah, malu-maluin aja lo, bahasa kita sekarang begitu. Yang seharusnya bapaknya itu melindungi, menaungi, atau paling tidak ya gimana kayak caranya bohong sama Namrud lah, sedikit lah namanya demi anak kan. Ini maka agak, lo pergi katanya. Sebodoh amat, tangkap kayak di apa kayak. Ujian Ibrahim bukan cuma di luaran, di rumahnya payungnya sudah bocor. Maka semua hujan deras menyiram tubuhnya. Nah. Kemudian Ibrahim diperintah juga terus semuanya. Sampai puncaknya adalah menyembelih anaknya sendiri. Fa'atammahunna, semua soal-soal ujian tadi diisi lengkap sempurna dan tidak ada satupun yang salah. Ujian hidupnya lengkap diisi. Berarti dia memang udah kuliah kan? Tamat kuliahnya. Lalu apa? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Karena kamu Ibrahim sudah lulus ngisi soal-soal ujian dan nilaimu summa cum laude,
hari ini kamu diwisuda menjadi imam, gelar sarjananya imam. Wah, luar biasa ini. Nanti kalau di dalam kitab-kitab Syiah disebutkan bahwa pangkat imam itu lebih tinggi dari pangkat risalah, kerasulan, puncaknya. Tapi awas, jangan diartikan imam lebih tinggi dari rasul, nah, nanti ngaco lagi. Bukan itu. Jabatan risalah imamah itu lebih tinggi dari risalah. Sama dengan orang sufi mengatakan wilayah kewalian itu lebih tinggi daripada kenabian. Jangan wali lebih tinggi dari nabi, bukan itu. Wes ini nggak saya bahas, nanti ribet. Bukan itu. Puncak karir manusia itu. Jadi Ibrahim sudah membuktikan memang dia kuliah, kemudian dapat ijazah. Maka dia layak jadi imam, pemimpin. Nah sekarang kan banyak orang yang dapat ijazah tanpa kuliah. Murah. Ada juga yang kuliah nggak sampai dapat ijazah, karena malas itu. Tapi Ibrahim, ujian kehidupan lulus semuanya. Diisi dengan nilai memuaskan, baru dilantik oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Nah, kemudian Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, ya Allah berkenan juga kalau bisa anak keturunanku jadi imam juga seperti aku. Biasa. Apa jawaban Allah? La yanalu ahdi adz-dzalimin. Ibrahim disalahkan nggak sama Allah? Dengan pernyataannya, jadikan pula turunanku sebagai imam, disalahkan nggak sama Allah? Nggak. Wajar kalau ada seorang presiden anaknya pengen jadi wapres. Ya, udah masuk kan? Ya. Jadi orang kaget. Orang kalau membaca Quran nggak kaget. Enggak, santai aja. Manusiawi, wong Kanjeng Nabi Ibrahim saja pingin anaknya jadi imam juga. Gitu ya? Gak usah kemana-mana pikir. Manusiawi. Nabi. Jadi jangan suka keselan sama orang, biasa-biasa saja. Loh, kalau misalnya Ustadz Taufik itu jadi direktur rumah sakit, kira-kira pengen nggak anaknya jadi direktur juga? Pengen. Kalau perlu dibeli rumah sakitnya, diborong sama masjidnya juga, termasuk kantinnya juga. Itu manusiawi. Gitu. Jangan benci. Tidak ada yang salah dengan cinta. Dan tidak boleh disalahkan orang yang punya keinginan dan angan-angan. Kenapa kita kok nggak pengen anak kita jadi camat? Sadar diri, emang lu siapa? Ya, jadi itu ya wajar saja. Tapi Allah sebutkan la yanalu ahdidz zalimin. Manusiawi karepmu iku. Bukan cuma kamu yang pengen kayak gitu. Kalau anaknya jahat, tidak ada orang tua yang pengen menjatuhkan anaknya, tidak ada. Kalau bisa. Gitu. Nabi Nuh, anaknya sudah karuan nggak beriman dengan dia, tapi masih juga diajukan. Innabni min ahli, anakku keluargaku ya Allah, tolong selamatkan dia. Dan biasa aja. Jadi Nuh sebagai bapak pengen anaknya tuh lolos,
Jangan kaget kalau nanti ada pamannya meloloskan ponakan, itu biasa aja. Gitu ya? Nggak kaget ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kopinya bukan nomor 1, 3. Kalau pengen nomor 1 kudu ke rumah saya. Ya, sudah paham ya? Jadi sikap kita bagaimana? Diam. Itu bukan urusanmu. Nah, sekarang kalau kita periksa, silakan berangkat ke gedung DPR. Di atas 50% kayaknya itu anggota DPR yang sekarang itu anak dari anggota DPR yang lalu. Buka. Ayo. Kok diam kita? Enggak dibully? Bahkan hampir semua tokoh-tokoh yang sekarang muncul di Indonesia ini pada umumnya adalah turunan dari orang-orang yang pernah jadi tokoh juga atau mentokohkan diri lah. Ya? Ayo bikin silsilah itu. Jadi sebenarnya qala wa min dzurriyyati udah jadi kelakuan kita. Cuman kita pura-pura tutup mata. Cuman kita tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Coba nanti kalau sempat, siapa yang sempat inventarisir saja di gedung DPR lah. Nama-nama DPR hari ini itu belum lagi jaringannya. Ternyata ini bapaknya jadi ini, ponakannya jadi ini, cucunya jadi ini, sepupunya jadi ini. Buka, itu kelihatan semua. Hampir merata di Indonesia. Kenapa mereka teriak-teriak KKN? Awakmu dewe yang lakoni. Baik. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya anak turunannya jadi presiden juga, jadi imam juga. Diijabah enggak? Doa Nabi Ibrahim dikabul enggak? Bahwa anak cucunya itu pada jadi imam dikabul enggak? Ayo. Ibrahim ya. Nah, biar cukup sini. Anaknya berapa? Sebetulnya banyak, lebih dari 2 ya. Tapi nggak disebut. Nih, Ismail. Nih, Ishak. Sepeninggal Nabi Ibrahim ada nggak seorang nabi yang bukan dari turunan Ibrahim? Kalau imamah itu ada an-nubuwah, setelah Nabi Ibrahim ada nggak seorang nabi yang bukan turunan Nabi Ibrahim? Ada nggak? Kan Ibrahim satu masa dengan Lut. Ada nggak turunannya? Lihat, Ishak punya siapa? Yakub. Terus ini mana yang bukan turunan Ibrahim? Ada nggak seorang nabi yang bukan turunan Nabi Ibrahim? Berarti doa Nabi Ibrahim dikabul, diijabah.
Kalau diijabah berarti salah nggak? Boleh. Namanya dungo, namanya kepengen, namanya usaha. Tetapi memang Allah mengatakan la yanalu ahdi zalimin, baiklah silahkan minta padaku supaya nanti anak turunanmu ada yang jadi imam, pada jadi imam. Tapi ingat Ibrahim, siapa saja melanggar konstitusi dia tidak akan naik. Itu kalau bahasa sekarangnya gitu. Maka orang-orang kafir tidak menjadi imam karena dia melanggar ideologi agama. Maka ahli maksiat tidak akan jadi nabi karena dia melanggar konstitusi agama. Maka orang-orang yang tidak berakhlak tidak akan jadi nabi sebab mereka tidak punya buah agama. Nah, kalau dari Nabi Ishak itu banyak itu. Sedangkan dari baninya Ismail cuma satu, Nabi Muhammad. Kumpulkan energi. Kenapa kok Bani Israel itu banyak nabinya? Brengsek. Iya. Oh, nabi masih ada aja. Udah muncul nabi yang lain? Coba ngomong. Harun ada, Musa sudah ada. Zakaria ada, Yahya sudah ada. Bahkan Nabi Isa pun lahir, Yahya masih ada. Bertumpuk nabi itu. Karena apa? Rumit. Bangsa ini rumit. Ah, kalau di Indonesia nggak perlu ada nabi lah. Guru privatnya udah beres. Indonesia nggak perlu nabi lah. Guru privat aja beres. Dukun aja diimani kok. Gampang percayaan. Tapi resikonya memang orang yang gampang percayaan itu banyak ketipunya. Coba lihat itu di Facebook itu. Ikan macam-macam. Saya sekali pakai ini langsung sembuh. Testimoni. Alah, percaya baik. Maka tiap hari COD terus tuh, Yomi itu. COD melulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba Allah. Kita ini ayat disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah karena beliau akan menghadapi kehidupan, akan diberi amanat. Hai Muhammad, kamu diusir oleh keluargamu, sabar yo. Mbahmu dulu Ibrahim sudah pernah. Kamu akan diajak perang oleh umatmu, jangan mundur. Mbahmu Ibrahim dikepung kobaran api, dibakar, lulus dia. Inilah yang disebut dengan studi tokoh. Saya ini Saharudin ini bagian dari mahasiswa yang bareng dengan saya belajar. Ketika mulai kuliah, pastikan siapa tokohmu yang sudah tidak ada, bentuk dirimu seperti dia. Harus punya idola dulu. Saya tidak ingat kalau Ustaz Saharudin dulu tafsirnya siapa itu, idolanya itu. Tapi saya minta semuanya mahasiswa saya, kalian harus punya tokoh. Siapa tafsir mufassir yang hebat menurut kamu? Kemudian baca berulang-ulang kisah hidupnya. Setelah itu baca mukadimah tafsirnya, rasakan. Pastikan bahwa kamu jadi seperti dia. Tadi tokoh. Orang-orang yang ada sampai hari ini itu pasti dalam hidupnya dia pernah menokohkan seseorang, ya kan? Bisa seperti ini, ada modelnya. Farisi. Misalnya Bang Roma Irama. Coba yang perhatikan cara nyanyinya. Beliau bersuara seperti suara Mas Habi. Itu modelnya. Untuk naik tangga. Tapi jangan dianggap nyontek, bukan, pola itu namanya. Sabi. Terus ada lagi sekarang Ikke Nurjanah, itu suara siapa? Ayo. Ikke Nurjanah suka nyanyi itu, lagunya lagu yang sedih-sedih itu suara siapa? Ida Laila. Itu pola-pola seperti itu.
Maka membaca sejarah itu penting, menganalisa perilaku orang itu penting. Harus apa namanya? Nah ini tadi yang kita baca Kanjeng Nabi Muhammad dan membaca kisah Kanjeng Nabi Ibrahim supaya apa? Ujian yang akan beliau hadapi seperti Nabi Ibrahim, dia sudah baca dulu, sudah siap mental. Walaupun kita umumnya bolak-balik baca cerita, pas diuji mah geblak baik lah so. Itu bukan cuma yang mendengar, yang ngomong juga sama. Makanya kalau pengajian jangan koyo yo lah, yo ngono, koyo ya aja, sampaikan aja, jangan. Oh, harus begini. Awak murung karuan iso, jangan maksa orang. Wa ma alina illal balaghul mubin, sampaikan aja. Nggak, saya takut kalau pengajian tuh nyuruh sedekah, paling takut. Saya nggak pernah. Anda wajib sedekah, kalau enggak Anda celaka. Awakmu dhewe yo ora tahu, sia getaras ya. Ana awal wajibin ala ma amartukum bih, kata Nabi. Aku orang pertama yang berkewajiban melakukan apa yang kuperintahkan pada kamu. Sebelum aku memerintahkan kamu, sebelum aku bicara pada kamu, aku sudah selesai mengerjakannya dulu. Kita tidak nyuruh iya nglakoni, ora cara koni. Iso ngajar ora lakoni. Tuh. Nah, kita akan juga diuji. Semua orang akan diuji dengan dua bentuk tadi. Ujian yang menyakitkan dan ujian yang menyenangkan. Bahkan ada orang-orang yang dari awalnya sudah ada ujiannya. Dilalah aku kok tadi anake wong kere. Nah, itu ujian. Tapi ada orang yang tidak sadar diuji jadi anak turunan orang mulia, itu nggak sadar. Itu paling bahaya. Ini Al-Ghazali, kitab Ihya. Di antara muhlikat yang membinasakan orang itu adalah karena apa? Dia ada rasa bangga, bukan syukur. Bangga karena turunan orang mulia. Dia sudah dihormati sebelum jadi apa-apa. Dan ketika jadi orang pun dia tidak kemudian syukur terhadap anugerah itu. Dia merasa bahwa dengan kebesaran turunannya itu dia akan masuk surga dengan bebas begitu saja. Ini yang dikritisi oleh Al-Ghazali. Yang dia sebut apa? Al-Hashimiyah. Bayangkan. Nasihat Al-Ghazali untuk kita semua. Ini. Al-ujbu bin nasabi syarif ka ujbil Hashimiyah. Di antara perkara yang akan menghancurkan kita, membinasakan kita adalah kebanggaan dengan nasab yang mulia seperti kebanggaan Hashimiyah, Bani Hashim, turunan Nabi Muhammad itu. Ini Ghazali sudah kritik di sini. Hatta yadhunna ba'duhum annahu yanju bi syarafi nasabihi wa najati abaihi wa annahu maghfurun lahu. Wa yatakhayyalu ba'duhum anna jami'al khalqi lahum mawalun wa 'abidun wa yajuhu ayyama annahu mahma khalafa abahu fi afalihim akhlaqihim wa dhanna annahu mulhaqun bihim faqad jahila. Sehingga sebahagian di antara mereka yang punya turunan nasab dengan Rasulullah itu, Bani Hashim itu, mengira bahwa dia bisa selamat hanya bermodalkan kemuliaan nasabnya dan keselamatan bapak-bapaknya. Bapaknya selamat, anaknya ikut selamat. Itu adalah ketertipuan. Dan dia mengira bahwa dia diampuni dosanya. Lalu sebahagian mereka berkhayal bahkan seluruh manusia itu adalah budak-budaknya. Nih. Jadi bukan hari ini, dulu sudah ngomong Ghazali. Yang diomongin ini yang benar-benar Bani Hashim loh ya, yang sudah fix nasabnya Bani Hashim, benar-benar Bani Hashim, oleh Ghazali dikritisi. Bagaimana kalau yang belum benar? Yang benar saja dikritisi. Cara pengobatannya, ayya'lama, hendaknya dia tahu. Manakala dia menyelisih bapaknya dan pekerjaan mereka serta akhlak mereka menyimpang dari mereka, lalu mengira bahwa dia akan dipertemukan dengan mereka, ini bodoh namanya.
Dan sekiranya dia mengikuti ayah-ayahnya, kemudian dari akhlak mereka, tapi masih ada sombong, famakana yakhlim al-jabil khawf wal izra' ala nafsi. Kalaupun amalnya sama, tapi leluhur mereka itu tidak pernah sombong dengan nasabnya, tidak pernah pamer dengan amalnya, bahkan takut untuk nggak diterima, mengagungkan akhlak dan kehinaan nafsu. Walaqad syurifu bi ta'ati wal ilmi khususan hamidana bin nasab. Mereka telah dimuliakan dengan taat dan ilmu, tetap perilaku yang terpuji bukan dengan nasabnya. Fal yatasyarraf bima syurifu bihi. Syarafu atau syurifu. Hendaknya mereka merasa terhormat dengan apa yang dengan itu mereka dimuliakan. Kalau leluhur kita mulia karena akhlaknya, tiru akhlaknya. Kalau leluhur kita mulia karena ibadahnya, tiru ibadahnya. Bukan cerita bapakku kan hebat ahli ibadah, lu bagaimana gitu loh. Waqad sawahum fin nasabi wa syarakahum fil qabail man lam yu'min billahi wal akhir wa kanu 'inda Allah syarab al kirabi wa akhassa bil khanazir. Ketahuilah, ada yang sama dengan mereka dalam nasabnya dan bersama dengan mereka dalam kabilahnya, satu kabilah satu nasab dengan mereka. Siapa? Orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Ada orang yang satu nasab dengan mereka tapi tidak beriman pada hari akhir. Siapa mereka? Wa kanu 'indallahi syarrul kirabi wa akhsanul khanazir. Dan di sisi Allah mereka itu lebih rendah, lebih hina daripada anjing-anjing dan lebih hina daripada babi. Ada orang-orang yang satu nasab dengan mereka nyatanya seperti lebih hina dari anjing dan babi. Nanti dalam syarahnya Ittihafus Sada Al-Mutakin Zabidi di bawahnya mengatakan seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu Bani Hashim, Hashimiyah. Ini saya nggak bawa syarahnya, lupa saya. Walidzalika qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dan seterusnya. Wahai, dan untuk itu Allah berfirman, wahai seluruh manusia, kami menciptakan kamu semua dari satu laki-laki dan satu perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan, siapapun kamu asalnya dari situ. Kita jangan sampai karena kita merasa punya nasab hebat, turunan kakekku tuh raja iya, kamu siapa? Mbahku tuh karomahnya gini-gini. Karomahmu apa? Jalan duit. Itu bukan karomah. Pamer, itu bukan karomah. Itu loh, bapakku kan profesor doktor, ya kamu jadi apa? Udah, kakek saya aja juga DRS, lah ente SDR. Itu adiknya ibu saya juga KRT, lah ente KDRT. Jadi ayo kita selalu sadar bahwa hidup ini ujian. Enak rapenak ya ujian. Yang paling berat adalah ujian kebaikan, kebahagiaan. Maka sering saya katakan, aku bisa sabar dibenci, tapi nggak akan tahan kalau disukai. Kuat dicaci, tapi geblag kalau dipuji. Itu dua-duanya ujian. Santai-santai saja. Dihina orang, innalillahi alhamdulillah. Dipuji orang, alhamdulillah. Itu Allah aja terus. Hamba yang dimuliakan, kembali ke ujung ayat tadi, la yanalu ahdiz zalimin, komitmenku tidak akan menyentuh atau sampai kepada orang-orang zalim. Jadi kalau ada orang pengen supaya anaknya jadi apa, kita tidak usah benci, tapi kita jangan pilih orang zalim. Lah begitu kira-kira. Yang zalim itu yang mana sih? Yang tidak mematuhi aturan Allah, agama Allah, yang tidak mematuhi konstitusi, gitu loh. Nggak usah banyak omong, alah, mah dosa-dosa, santai aja. Sama dengan makanan depan kita kan, warung daging babi
Oh babi. Ada pahalanya ngomong gitu enggak? Ada enggak? Orang kok brengsek jualan daging babi. Lah memang dia mah tiap hari makan babi. Dan itu dijual khusus bagi pemakan. Ya, ngapain repot? Babi boleh nggak dimakan? Daging babi boleh nggak dimakan? Boleh, oleh yang memang tidak boleh kan buat kita, karena kita orang Islam. Kalau buat macan boleh, makanan dia kok. Santai aja gitu. Anaknya aja dipiara. Katanya daging babi itu haram, tapi Pak Haji piara anaknya. Nya kembali kemana itu? Iya sama tuh. Daging babi itu haram, tapi Bu Penny itu miara anaknya. Bener gak? Dah. Baik, saya kira itu. Supaya kita tidak gumunan, mari kita sama-sama belajar terus belajar dan mengintai jangan sampai kita gagal lagi. Ada satu situasi yang membuat kita tidak lulus ujian. Semuanya ujian. Nah, caranya bagaimana? Kalau ujian kita terus belajar, baca terus. Cara membacanya adalah mempelajari jawaban-jawaban terdahulu, karena biasanya soal-soal itu nggak beda. Anak-anak yang akan ujian sekolah itu biasanya soalnya sama, pertanyaannya sama, cuma ada pindah-pindah doang. Apalagi kan sekarang pejabatnya malas kan, nggak ada soal baru, yang ada dibolak-balik doang. Itu aja ujian kok, nggak jauh. Kita baca terus soal itu berulang-ulang, kemudian sering-sering bertanya kepada orang yang sudah sukses dan lulus. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kembali padaku. Sering-sering bertemu dengan orang soleh, bertemu orang yang lulus ujian. Al-Fatihah.